Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkah rahmat Allah lah pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran virtual. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul cara sholat berjamaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Ustadz yakin Ananda sudah sangat sering melaksanakan sholat berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Pasti Ananda sudah tahu caranya. Mari kita lihat lebih lengkap, lebih jelas bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas tentang cara pelaksanaan sholat berjamaah, mari kita lihat dulu penjelasan-penjelasan dalam hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa saja keutamaan-keutamaan sholat berjamaah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang paling sering kita dengar itu, sholat berjamaah itu ya lebih afdal, memiliki keutamaan 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ini penjelasan Nabi, hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian di samping itu ada 6 lagi keutamaan ya sholat berjamaah. Yang pertama ini mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung, kata Nabi, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Kita ini siapapun dia pasti memiliki dosa. Jadi dosa akan diampuni seperti dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat wajib, dan ia melaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahalanya senilai ibadah haji. Ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya pahalanya sholat berjamaah itu senilai pahala ibadah haji. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju sholat wajib, pahalanya seperti pahala orang beribadah haji. Yang keempat, terlindungi dari kejahatan syaitan. Dihormati, dalam ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dihormati sebagai tamu Allah. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu memperbaiki wuduknya, kemudian datang ke masjid, maka ia sebagai tamu Allah dan menjadi sebuah keharusan bagi yang dikunjungi untuk penghormatan tamu. Nah, ini ya, yang nomor 3, yang nomor 4 dulu dihormati sebagai tamu Allah. Kemudian baru yang kelima, terlindungi dari kejahatan syaitan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya syaitan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing yang selalu memangsa kambing yang sendirian dan lalai. Maka waspadalah kalian dalam tinggal di dusun-dusun sendirian, haruslah kalian berjamaah, bermasyarakat dan ke masjid. Kemudian yang terakhir, mendapatkan jaminan surga. Diriwayatkan dalam hadis riwayat hadis Abu Daud, mendapatkan jaminan surga.
ada 3 orang yang semuanya dijamin Allah. Salah satunya, seseorang yang pergi ke masjid, ia dijamin oleh Allah ketika ia mewafatkannya dengan memasukkannya ke surga. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikut mari kita lihat praktek salat berjamaah. Kita mulai dari dulu praktek jadi imam. Pertama, untuk salat berjamaah ada imam, ada makmum. Imam sebelum salat, setelah azan berkumandang, setelah iqamat dikumandangkan, imam maju ke depan, menghadap kepada makmum, memperhatikan kesiapan makmum dalam sholat berjamaah. Apakah mereka sudah siap? Kemudian yang kedua, memperingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf, terutama dalam kondisi normal. Lurus dan rapatkan safnya. Luruskan safnya. Kemudian imam memulai salat setelah safnya rapi dan makmum siap melaksanakan salat berjamaah. Inilah tugas seorang imam idealnya. Ya, idealnya seperti ini mesti disiapkan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya bagaimana pula menjadi makmum yang baik, makmum yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama, makmum yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Pertama, makmum itu mesti memenuhi saf yang kosong di depan terlebih dahulu. Ya, kalau belum penuh saf depannya, jangan ditambah di belakang. Penuhkan dulu saf depannya. Kemudian yang kedua, makmum merapatkan dan merapikan saf. Safnya dirapatkan safnya, terutama dalam kondisi normal. Kemudian berikutnya, mengikuti segala gerakan imam. Gerakan imam diikuti. Berikut, menyahut amin selesai imam baca Al-Fatihah pada sholat jahar. Jadi diaminkan Al-Fatihahnya imam setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian mengingatkan imam jika lupa rukun dalam sholat. Bagi laki-laki, mengucapkan mengucapkan kalimat subhanallah. Bagi perempuan, cukup dengan tepuk tangan sekali. Kemudian berikutnya, mengingatkan kelupaan imam. Kalau imam lupa ayatnya, ya, lupa ingat, maka diingatkan, diulang, dibacakan, terutama yang berada di belakang imam. Betul. Kemudian seandainya imam itu batal wuduknya atau imam itu wafat, meninggal dalam sholat, maka digantikan, gantikan, terutama orang yang di belakangnya. Inilah ya praktek menjadi makmum yang perlu kita perhatikan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya pengaturan saf salat. Ini kita lihat bagaimana pengaturan saf salat yang benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama kita. Pertama, kalau satu imam, satu makmum, makmumnya laki-laki, maka posisi berdirinya seperti ini. Ya, posisi berdirinya seperti ini. Ini ada hadis Nabi, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fakumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si mi wara'i faj'alani an bi yaminihi." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, aku berdiri di samping kirinya, lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Berarti ini imam, makmumnya di belakang, di samping kanan, agak mundur sedikit. Jadi jelas ada beda sedikit posisi berdiri imam. Jadi sebelah kanan mundurkan sedikit. Ini posisi salat berjamaah kalau satu makmum laki-laki, satu imam dan satu makmum laki-laki. Kemudian yang kedua, jika 3 makmum laki-laki, seandainya makmumnya 3 laki-laki, maka posisinya seperti ini. Ya, ini imam, ini makmum, berdiri sejajar, ya. Kemudian rata tepi, ya, rapi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil maghrib faji'tu
fakumtu ila jambihi an yasarihi fanahati faja'alani an yaminihi faja'a sahibun li fasaqfuna khalqahu fasalli bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini hadisnya memang kurang bersih ya, gambarnya agak kabur. Jadi mungkin mari kita lihat hadis-hadis yang lebih pas tepat sehingga tidak salah dalam baca. Nabi SAW berdiri sholat maghrib, lalu aku datang dan berdiri di samping kirinya. Maka beliau menarik diriku dan dijadikan di samping kanannya. Tiba-tiba sahabatku datang untuk sholat, lalu kami berbaris di belakang beliau dan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya jika satu makmum perempuan, jadi satu imam laki-laki, satu makmum perempuan, maka posisinya lurus seperti ini, ya, lurus. Ini dari hadis Anas radhiyallahu anhu qama huwa wal yathimu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ummu Sulaim khalfahum, bahwa beliau salat di belakang Rasulullah SAW bersama seorang yatim, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. Nah, jadi ini posisinya seperti ini, lurus. Kemudian berikutnya, jika satu makmum laki-laki dan satu makmum perempuan, maka posisinya seperti ini, ya, seperti ini. Imam, makmum di sebelah kanannya mundur sedikit, kemudian di tengah-tengahnya inilah posisi dari perempuan. Ya, ini hadis ya. Dan menempatkan aku di sebelah kanannya, faja'alani an yaminihi. Kemudian hadis Anas bin Malik, wa Ummu Sulaim khalfahum, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. Nah, jadi ini posisinya. Kemudian yang kelima ya, ini seperti ini bagi satu imam perempuan dan makmum perempuan. Jika tidak ada laki-laki, maka kalau perempuan saja dia boleh jadi imam salat berjamaah. Jadi ini perempuan dan sebelah sini makmumnya. Ini dia hadis ya, faja'alani an yaminhi, menempatkan aku di sebelah kanannya. Kemudian berikutnya yang keenam, jika satu imam perempuan, dua makmum perempuan, maka posisinya seperti ini. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Mereka sejajar, mungkin dilebihkan sedikit saja perempuannya. Ya, bahwa Aisyah salat menjadi imam bagi kaum wanita dan beliau berdiri di tengah saf. Di tengah saf kalau dalam hadis. Annaha ya, ini dia hadisnya. Ummatin nisa faqamat wasatal saf. Kemudian berikutnya, jika satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan. Jika seperti ini ya, bukan satu, ini salah ya. Jika makmumnya banyak, posisi makmum banyak, beberapa laki-laki dan wanita, maka posisi seperti ini. Ini pas teratur seperti ini ya. Sebaik saf laki-laki adalah yang paling pertama dan seberurut adalah yang terakhir, dan sebaik wanita adalah yang paling terakhir dan seberurutnya adalah yang paling pertama. Jadi ini posisi berdirinya jika banyak makmum laki-laki, banyak makmum perempuan. Berikutnya, jika jamaahnya ada anak-anak, maka posisinya seperti ini. Ini hadisnya, hadis Abu Malik Al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alur rijalu faqadamal ghulman wal ghilman khalfahum wan nisa khalfal ghilman. Bahwa Nabi SAW menjadikan saf laki-laki di depan anak-anak. Ya, saf laki-laki di depan anak-anak, berarti artinya di belakang saf laki-laki, anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum wanita di belakang anak-anak. Jadi ini saf laki-laki, ini imam, ini makmum laki-laki, ini makmum anak-anak, ini makmum perempuan. Jadi anak-anak ditempatkan di sini, di tengah-tengah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, itulah posisi-posisi berdiri ketika dalam sholat berjamaah. Berikutnya kita lihat ini M itu singkatan dari makmum. Makmum itu dua jenisnya. Jadi makmum dua jenisnya. Pertama, makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti imam secara sempurna dari rakaat pertama, batas akhir sempurna. Nah, jadi ini dia, makmum yang mengikuti imam secara sempurna dari rakaat pertama, itu namanya muwafiq.
Batas akhir sempurna itu adalah makmum dapat mengikuti ruku secara sempurna bersama imam, meskipun ia tidak sempat baca surah Al-Fatihah. Nah, jadi yang dianggap makmum muwafiq itu. Bisa jadi mungkin ada yang ternyata telat, tapi telatnya tidak terlalu lama. Contohnya telat, tapi masih bisa ruku sempurna bersama imam. Nah, takbir ketika ruku ya. Nah, kemudian makmum masbuk. Nah, ini yang masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan rakaatnya dari imam. Apabila imam mengucapkan salam, makmum langsung berdiri untuk mencukupi rakaat yang tertinggal. Jadi ketika masbuk ini datang, maka dia langsung takbiratul ihram, niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti posisi imam. Takbiratul ihram tidak boleh tinggal. Ya, tidak boleh tinggal. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah dia jenis-jenis makmum. Ada muwafiq, ada masbuk. Kalau masbuk sudah sering kali kita dengar, tapi muwafiq ini yang mungkin Ananda masih jarang mendengarkannya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat bacaan salat. Apa maksud bacaan salat? Bacaan salat itu ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Dijaharkan itu artinya dibaca keras, terdengar oleh jamaah. Kalau sirhnya dia sendiri yang dengar. Dia sendiri yang dengar, ya. Jahar itu biasanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, dan sholat-sholat sunat berjamaah. Bagi sholat maghrib yang dijaharkan hanya 2 rakaat pertama, rakaat ketiga disirkan. Isya 2 rakaat pertama dan 2 terakhir disirkan. Subuh ya jahar, sholat jumat jahar, dan juga sholat sunat berjamaah yang lainnya seperti sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, sholat sunat Istisqa. Nah, ini sholat sunat yang dijaharkan. Kemudian kalau sir, sholat zuhur, ini disirkan, asar disirkan, ini lagi sholat maghrib dan isya pada rakaat ketiga bagi maghrib, keempat, 3 dan 4, itu disirkan. Inilah bacaan sholatnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini adalah halangan-halangan kita untuk sholat berjamaah. Yang pertama, karena hujan lebat, angin kencang, sakit keras, lapar, sangat lapar dan makanan sudah terhidang, kemudian sangat berkeinginan untuk hajat, buang air besar, kemudian sebelum membersihkan mulut setelah makan makanan dari yang berbau, dari jengkol, bersihkan dulu ya, jangan langsung datang ke tempat sholat, nanti menyiksa orang yang berada di samping kita. Jangankan orang, malaikat pun tersiksa dengan bau mulut orang yang tidak membersihkan mulutnya. Tidak aman. Karena kondisi tidak aman juga menghalangi untuk sholat berjamaah. Ini dia, lebat hujan, angin kencang, sakit keras, sangat lapar, makanan terhidang, hajat, sebelum bersihkan mulut setelah makan makanan jengkol, tidak aman. Berikutnya, Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat ya, apa saja hikmah dari sholat berjamaah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ini dia bisa menjalin silaturahim, disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, ukhuwah Islamiyah, ya, kepatuhan kepada imam atau pemimpinnya sebagai bentuk syiar agama Islam, mendidik hidup berbaur dan berkomunikasi. Nah, ini dia jalin silaturahim. Jadi terjalin hubungan silaturahminya, disiplinnya, saling mencintai, saling menghargai, bentuk persatuan ukhuwah Islamiyah, kepatuhan kepada imam atau pemimpin sebagai bentuk syiar agama Islam, mendidik hidup berbaur dan berkomunikasi. Ini hikmah dari salat berjamaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini 8 pembiasaan untuk salat berjamaah. 8 pembiasaan untuk salat berjamaah. 1. Ketika masuk waktu salat, segera menuju ke masjid dan memandangkan azan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera ke masjid. Ketiga, mengajak teman-teman untuk salat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahim antar sesama di masjid. Kemudian senang mendatangi majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama. Kemudian tidak membeda-bedakan status sosial karena kedudukan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Yang kedelapan, menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah diantara pembiasaan-pembiasaan dari sholat berjamaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara penjelasan tentang tata cara ketentuan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami
Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.